Sandro Jabrik Wong ganteng sak donya, dan malam hari ini kita malam Minggu. Anda bertanya, kami menjawab, pastinya dengan Miss Yuni, Staff Agency Bandung Enterprise. Gimana Miss Halo. perjalanan minggu kemarin? Satu Ah, minggu ini bagaimana? Sangat baik sekali dan saya berterima kasih sama Mas Sandro. YouTube YouTube saya dapat uang, Mas, tapi saya masih belum tahu berapa. Jadi terima kasih sekali. Ternyata benar yang kamu katakan. Bukan hanya membantu dari segi uang, karena pikiran-pikiran saya tuangkan di YouTube. Hmm. Saya tidak percaya dengan omongan Mas Sandro karena sebenarnya saya sama Mas Sandro lebih duluan saya buka YouTube ya. Karena Hmm. saya dari 2012 saya sudah main YouTube, tapi ternyata saya nggak selihai Mas Sandro. Saya appreciate banget sama Mas Sandro yang tiap hari bakar 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 otak saya ya untuk membuka YouTube ya. Berkali-kali saya bilang tidak dan tidak, tapi ya puji Tuhan saya mampu. Saya mampu dan ya saya bisa. Akhirnya saya sudah dapat uang karena saya dapat ini, Mas. Bukanya 4 atau gimana, Mas Sandro? Ya, Waduh, ya namanya juga usaha. komunikasi berhongkong kan ya. Kalau orang satu kita harus 4 Miss. Orang dua Oh, kita harus 8. oke, nggak apa-apa, saya Iya. satu aja. Saya satu aja, Mas Sandro. Saya satu aja. Saya sudah cukup bahagia dengan uang itu, seperti yang saya katakan sama Mas Sandro bahwa tujuan saya buka YouTube, saya punya priority. The first Hmm. priority adalah saya butuh uang. Siapa sih yang nggak butuh uang? Tapi karena uang itu kelebihan dari Tuhan menurut saya, yang Hmm. dipercayakan sama saya ya, saat ada yang membutuhkan, biarkanlah saya yang berbagi. Siap. Biarkan saya yang berbagi, itu aja. Kalau saya cari ilmu dan pengetahuan, karena semakin banyak ilmu dan pengetahuan, uang itu akan ngikut. Betul, 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 Mas Andro. Jadi saya sangat berterima kasih ya buat Mas Andro, khususnya Mbak Tontreng pada umumnya, dan teman-teman yang ada di luar sana yang selalu nonton saya. Saya juga nggak tahu tiba-tiba saya jadi artis TikTok, artis Tokovan. Saya sendiri tidak tahu sama sekali. Terima kasih semuanya. Saya bahagia karena saya bisa membantu. Ternyata apa yang saya berikan selama ini, saya sering rekam suara-suara dan saya semakin pinter karena saya nanya dulu, jadi tidak ada yang bisa nuntut saya. Kemarin saya ada yang bilang dilaporin ke KJRI dan saya upload suara mereka, tapi Hmm. saya juga menanyakan sama KJRI apakah buktinya ini suara dia. Saya juga tidak memanggil namanya dia. Jadi saya bilang jangan baper dong. Maka dari itu, maka dari itu saya cuma meminta buat mbak-mbaknya yang suaranya saya rekam, saya punya tujuan satu. Bukan untuk menghakimi kamu, tapi ingin berbagi bahwa sebenarnya ada orang yang lebih menderita dari kalian. Apa sih tujuan saya ngerekam itu, Mas Andro? Berbagi pengalaman. Hmm. Ya namanya pengalaman, daripada di curhatan BMI kan kamu lebih lebih kena langsung ke mental. Kalau di sini kan gak ada yang tahu. Curhatan BMI kan gak tahu. Kan Justru, YouTube kan curhatan BMI. ya, Siapapun yang ngomong kan cuma muka aku yang keluar. justru, Jadi just jadi justru adanya kita itu memangkas mereka yang curhat bawa ke sini, bawa ke kita. betul, Nah, dan meringankan beban mereka, Mas Andro, karena mereka selalu bilang, ingat Mas Andro, perempuan tidak butuh bantuan. Catat itu. hmm, Perempuan cuman butuh didengar. hmm, Perempuan tidak butuh solusi. hmm, Perempuan tidak perlu diajarin. hmm. Perempuan tidak perlu dikasih. Cuman satu, Butuhnya didengar. dimengerti. Dimengerti. Didengar kalau ngamuk. Habis ngamuk dicium udah ampun dah. Lelet dah udah. Jadi sekali lagi, perempuan tidak perlu disanjung. Perempuan cuma satu, pingin dimengerti. Hmm. Kamu dengerin dia ngoceh. Perempuan apa sih sukanya ngoceh? Tapi Mulutnya kalau dua ya, Miss? Mulutnya iya, dua. itu privasi, Mas Andro.
Oke, buat teman-teman semuanya, ada yang mau nanya silakan ya, karena belum ada yang nanya, lanjut Miss. Jadi sekali Kita, lagi buat laki-laki yang ada di luar sana, yang sebenarnya saya kepingin bahas sekali lagi, laki-laki yang minta kiriman uang dari istrinya full. Sekali lagi Anda tidak tahu apa yang terjadi di Hong Kong sini. Anda istrimu gaji 8 juta, dikirim 5 juta, nggak cukup. Hey, halo, ngapain aja Anda, Mas? Di sini kerja kadang-kadang sakit, harus nanggung sendiri. Masa harus taruh di Facebook, aku ceraikan istri saya karena dia cuma memberi saya uang 5.000, kemana aja yang 3 juta. Saya cuma berpikir, ya Tuhan, ampuni aku. Tadi ada sempat mbaknya yang curhat, Miss Yuni, kalau memang uang buat dari kerja di luar negeri hanya untuk membangun rumah, saya rasa uang 2 tahun itu cukup buat bangun rumah. Tapi masalahnya di Indonesia itu gengsinya pol-polan. Jadi satu, makan gaya-gayaan, padahal kan nggak ada yang tahu. Terus suka liburan, padahal istrinya di sini ngosek WC. Jadi saya tidak tahu itu benar atau tidak. Ini curhatan, dan saya sebentar lagi juga upload. Jadi itu memang nyata, bukan saya yang ngomong, karena saya sendiri tidak ada pengalaman pribadi di keluarga. Karena keluarga saya tidak pernah minta uang, bahkan saya sampai, ya Tuhan, ibu ini gak tahu duit itu. Sampai izin aku. Kerja di luar negeri seperono seperti ini, ibuku gak pernah minta uang. Sampai malu. Jadi saya bersyukur sekali. Tapi buat mbak-mbaknya yang di luar, Mas Andrus, tadi sempat ada yang mbaknya datang sampai nangis, pingin sampai mengakhiri hidupnya karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Ya, yang tadi terpaksa saya bagikan uang dari hasil YouTube itu kan, mbaknya sudah putus asa, agent menekan, dan teman-temannya satu boarding house itu seolah-olah memandang curiga padanya. Jadi wajar, saya selalu bilang wajar. Orang miskin dihina itu wajar. Dan apapun yang dilakukan dicurigai, Mas Andro. Orang miskin dihina. Itu nyata, orang miskin tuh dihina wajar. Karena itu aku bilang, tadi kalau nggak salah saya tulis di tata cara untuk membalas dendam adalah mengizinkan mereka hidup lebih lama lagi agar mereka tahu kita bisa sukses. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri, bangkit. Hidup cuma sekali. Tapi kalau kita gagal dan bangkit lagi, hidup kita berkali-kali, Mas Andro. Tapi hidup sekali kalau sama kayak Mbak tadi, langsung pingin mati, bunuh diri. Apakah bisa hidup lagi? Nggak bisa. Oke, Miss. Ada yang bertanya, Mas Andro? Ya, saya potong dulu ya. Ini ada yang nanya, Mbak Tia Tikah ya. Miss, uang tiketku minta ke agent, malah disemprot. Ini Mas Andro, ini yang lucu, Mas Andro. Ya, silakan. Ini. Oke, Mbak Tika ini saya tahu. Mbak Tika, sorry ya, HP-ku baterainya habis. Mbak Tika ini sempat telepon sama saya tadi, Mas Andro. Di mana saya ingin gimana ya? Saya tidak tahu. Ini permainan agent kah atau permainan majikan? Karena saya tidak posisi dari di situ. Kalau saya majikan renew kontrak setelah 2 bulan, 3 bulan, paling maksimal 3 bulan. Saya selalu meminta sama majikan, penuhin janjimu, selesaikan permasalahannya. Biar anaknya tuh nyantai kerjanya. Kamu nggak pingin kan cecemu setelah renew nge-break hanya gara-gara tiket. Tapi Mbak Tika ini lucu. Agentnya, saya tidak tahu udah dikasih ke agentnya apa belum. Ceritanya itu mbaknya tuh nanyain ke majikan bilang ke agent bilang nanti bulan 8. Jadi kalau uang itu sudah dikasihkan agent, saya rasa kenapa tidak diberikan pada yang punya? Atau harus ada potong sana, potong sini, potong bebek angsa, saya kurang tahu. Itu saya kurang tahu. Karena di tempat saya, majikan ngasih, saya saksinya saya cuma doeh. Oke, jadi kalau untuk lebih memperjelas, pokoknya polisi aja berarti kan? For what? No. Bukan, kan gini. Majikan sudah mempercayakan ke agent, rekam itu, buktikan, ya kan? Notanya pasti majikan pegang kan? Nah, atau kita adu antara majikan dengan agent. Agent mau ngasihnya bulan 8, kamu udah ngasih bulan sekarang. Sebenarnya kamu kenapa nggak mau langsung kasih ke saya? Kok kamu ngasihnya ke agent? Nah, kan kita cari solusi, Miss. Jadi, kalau cara ke Miss Yuni ya oke, semuanya bisa selesai. Tapi kalau dia kan
bukan kita yang bertanggung jawab, maka Mbak Tika kalau bagi saya ya tekan majikannya. Majikannya pasti punya nota. Boleh minta kopinya nota kalau memang nota itu nggak boleh diminta. Karena agent nggak memberikan atau agent memberikan ke bulan 8 atau foto aja by WA. Jadi bahwa majikannya sudah ngasih dia mau minta sekarang. Kalau masih agent itu berani lagi uang yang menjadi haknya mbaknya diambil sama agent ya mainkan. Gini Langsung. Mas Sandro, soalnya kita tidak tahu apakah majikan sudah mengasih atau tidak. Nah, Permasalahannya makanya di kan saya tadi bilang, make sure, pastikan ngomong ke majikan bahwa memang sudah ngasihkan. Nah kalau mbaknya diem aja, nanya ke agent, agent nyemprot. Nah, bukan, dia sudah tanya majikannya, majikannya juga berkelit-kelit. Ini Mbak Tika ini hampir 2-3 hari sudah telepon saya. Jadi Mbak Tika ini terombang-ambing. Jadi saya cuman kalau dia masih memaksakan ada 2 risiko Mas Sandro. Di interminate atau majikan gini Mas Sandro, sebenarnya itu trik agent juga bagi saya. Saya tidak tahu sudah dikasih atau belum. Nah, kalau Mbak Tikanya nge-break, otomatis majikannya kan cari pembantu baru. Otomatis kan agent dapat uang lagi. Jadi menurut saya, jangan lakukan kekasaran. Kalau menggunakan kekasaran, ini agent akan main lebih ganas lagi, Mas. ya enggak, kan kita nanya serius ke majikan, jadi tanya lagi ke majikannya yang bener. Hak-hakku mau diselesaikan kapan gitu loh. Kalau kalau mbaknya masih butuh duit ya sudah, nggak ada solusi selain diem. Kan Iya, kita mau kasih solusi kan, kita mau kasih betul, solusi. Jadi kita betul. kita jangan ditambahkan sesuatu yang tidak jelas buat dia. Paham nggak, Miss? Bukan, aku sudah ngasih tahu dia Nah, resikonya. Saya sudah jelaskan sama dia resikonya. nah. Kalau kamu masih memaksakan, seperti Sebentar, itu. sebentar, Miss. Memaksakan apa? Memaksakan memastikan bertanya atau enggak? Karena dia masih tanya di sini loh, Miss. Berarti enggak. Memaksakan, memastikan, menanyakan. Memaksakan, memastikan, Nah, menanyakan. karena dia bertanya di sini, karena dia bertanya di sini, berarti tadi ngomong sama Miss Juni itu enggak selesai, Miss. Bisa dipahami enggak? Bisa, maksudnya dia Nah, adalah mengatakan bahwa dia memang tidak bisa menyelesaikan. Dia nah, tidak bisa menyelesaikan dengan agentnya karena agentnya terus mengatakan bahwa bulan 8, aku cuma satu cara. Ada hmm, 2 cara. Memaksa, tapi akhirnya gagal. Kedua, menunggu sampai bulan 8. hmm, Solusi saya adalah seperti itu. Jadi hmm, saya bilang sama dia, bersabar, tunggu bulan 8 untuk karena Mbak Tika ini lagi membutuhkan uang memang saya tahu, tapi ingat resikonya gitu loh Mas Andro. Saat hmm. kita melangkah ada konsekuensinya. Jadi Ya, oke. Berarti sudah dijawab kan, Mbak Tika sudah. sudah paham kan? Karena Heeh. ini loh, kalau kalau saya sama Miss Yuni, kalau Miss Yuni juga terlalu panjang menjawabnya, saya juga cut. Bagaimana solusinya kan pasti kayak gitu toh. Karena bagaimanapun kalau mereka bertanya, kita harus one stop service. Wah, ini ngeri. Bahasanya gitu. Jadi kita servis selesai belum? Kalau belum selesai, alternatif lain. Tapi kalau tidak selesainya karena anaknya bingung, itu bukan urusan kita. Kan kayak gitu gitu loh. Nah, jadi ya teman-teman tahu sendiri kan. Saya pun diskusi sama Miss Juni bukan masalah yes or no-nya, tapi bagaimana jalan keluarnya. Kan seperti itu tadi gitu loh. Oke, Mbak Tika clear ya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi serius. Nggak ada pertanyaan lagi karena ya sekali lagi kalau hampir tidak ada pertanyaan berarti pinter-pinter mereka ya. Terima kasih nih. Komen-komennya keren lah Mbak Binti Rukia. Kita jadi orang miskin banyak derita, miskin dihina, kaya dicurigai, kadang mikirnya yang nggak serba salah. Kadang kita buat don't care aja sama kata-kata orang lain. Kata-kata tadi loh. Miskin dihina. Aku gini loh Miss Juni kan tahu kan. Saya ke Hong Kong itu bisa dikatakan bukan hanya miskin tapi gelandangan gitu kan. Tapi Saya merasakan Mas Andro. ya, tapi Saya tapi tahu. gini loh, tapi gini, saya tidak sedikit pun merasa dihina gitu loh. Karena memang Saya ya, tidak merasa dihina. iya kan. Walaupun kita itu gelandangan tapi ya sudah kalau orang bilang memang gelandangan ya karena gini, menurut saya mereka merasa miskin tapi terhina itu karena mungkin ya ya oke lah pekerjaannya apa tapi mereka menunjukkan dan memamerkan sesuatu yang sifatnya glamor. Paham kan, Miss? Mm-mm. Jadi mereka ya aku nggak ngerti entah miskin beneran apa enggak. Tapi mereka menunjukkan gaya glamor. Nah, ketika gaya glamor itu kan orang nggak tahu apakah dia itu benar-benar ada beneran atau tidak.
Kalau Miss Uni kan tahu, saya kayak apa dari dulu sampai sekarang modelnya juga kan sama. Celanaan pendek, pakai sepatu, bahkan celana bolong. Masuk ke rumah kemarin yang di Fort Resil itu pernah saya habis jualan jamu terus celanaku bolong. Jadi ya itu Saya juga kalau nggak pernah merasa terhina gimana? ya Mas Andro. Saya ada Hmm, pengalaman waktu itu saya sudah bekerja di Hong Kong di Hong Kong ya sudah di agensi. Saya kan paling suka pakai baju basket gitu, masih hmm. gaya-gaya tomboy, sok-sok tomboy gitu ya. Ya, ya, Jadi ya. pakai sandal jepit naik pesawat terbang ke Indonesia. Nyampe bandara Jakarta, saya dipisahin Mas Andro. Karena paspor saya kan bukan TKW, jadi saya itu dipisahin. Nah, Kamu nggak punya uang ya? Nggak punya, Pak. Hah? Kamu bukan TKW, masa nggak punya uang kan? Saya nggak punya, Pak. Akhirnya nama naik bis Damri itu, nggak ada yang meduliin saya, Mas Andro. Kelebihannya di situ loh. Tapi mbak-mbak yang dengan gaya glamor pakai sepatu hak tinggi, itu disisihin. Ada taksinya sendiri. Saya yang mau naik taksi nggak diizinin naik taksi, Mas Andro. hmm, Karena saya pakai baju kodel. Itu satu. Yang kedua, waktu itu saya di Bali. Di Bali kan tidak semua orang punya Visa atau Mastercard ya kalau di Indonesia. Jadi ada satu supermarket itu khusus buat pembayaran Mastercard. Di mana saya cuma pakai sandal jepit, baju kutilan gitu, serempang-serempang. Habis itu dibilangin sama kasirnya, Bu, maaf, ini khusus buat yang punya Visa atau Mastercard saja. Ibu silakan ke sana. Dalam hati, emang penampilanku kayak gini, aku nggak punya Visa atau Mastercard. hmm. Tapi memang nyata, Mas Andro. Di dunia ini dilihat dari penampilan. Itu saya tahu pasti. Saat itu saya merasa tersinggung. Wah, aku lo punya. Tapi dalam hati, buat apa? Buat apa? Hmm, Kalau aku tunjukin sama orang, tapi aku senang loh di Bandung. Sama Jeff, sama Ibu nggak pernah dihina penampilan saya. karena tidak ada penampilan yang mungkin karena lihat mentornya ya, Mas Andro. Ngelihat yang bawah kali. Gak kira, cekiar. Bukan. paling paling gaji aja telat, tapi tidak dihina. Bukan, sebentar. Kalau mereka berani menghina kamu, sebenarnya kan posisinya menghina saya, Mas Andro. Paham nggak maksud saya? Kalau dia berani komen kan sebenarnya dia tidak komen sama kamu, dia sedang mencoba mematahkan saya. Tidak, ini bercanda aja ya Mbak ya. Ya, Di ya, garis ya, bawah ya. kita Jadi cuma bercanda. jadi Karena nggak ada pertanyaan Mbak, jadi ya, obrolannya jadi kemana-mana. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa dihina saat dihina. Paham maksud saya? Jangan merasa jangan terhina merasa terhina ketika saat dihina. dihina. Oke. Jangan merasa terhina saat dihina. Kenapa? Kalau kamu merasa terhina saat dihina, sebenarnya kamu sendiri sedang menghina dirimu. Hmm. Saat orang lain menjatuhkan kamu, jangan jatuh. Jangan jatuh. Hmm. Naiklah lebih tinggi. Tunjukkan sama dia bahwa aku bisa. Hmm. Dan saya pernah Mas Andrew ya di Hong Kong sini karena saya ada bisnis di Macau. Jadi saya kerja di Hong Kong, uangnya itu tidak saya simpan secara bagus, tapi saya buka bisnis di Macau, pertama kali bisnis di Macau, karena salah dalam perjalanan bisnis di Macau adalah saya buka boarding house, tapi saya tidak punya pendapatan Mas Andro. Jadi saya itu buka boarding house tapi gratis. Jadinya saya nggak dapat uang, gaji saya buat nombokin. Dan akhirnya saya di Hong Kong sini saya diusir dari kos-kosan saya. Kenapa saya terus pindah ke Macau? Karena memang posisi saya terusir di Hong Kong. Dan saya sangat beruntung sekali karena kalau KTP Hong Kong pindah datang ke Macau kan visanya 1 tahun Mas. Jadi saya nggak perlu extend. Jadi sebenarnya saya sangat beruntung sekali. Jadi saya di Hong Kong bisa 1 tahun, masuk Macau lagi bisa 1 tahun. Jadi kenapa saya punya bisnis di Macau karena perjalanan seperti itu. Itu saya dihina karena itu saya punya rumah. Jadi sekali lagi nggak usah takut buat teman-teman yang lain. Saat ada yang menghinamu, jangan merasa terhina, tapi jadikan hinaan itu sebagai batu loncatan untuk melompat lebih tinggi lagi. Oke. Jadi itu ya pelajaran dari Miss Uni buat teman-teman. Jadi kembali lagi bahwa kita balik lagi di sini. Nah, banyak juga ini bentuk pertanyaannya dari teman-teman. Jadi banyak yang ngerasa gini, kekhawatiran ketika mereka break atau di interminate, kemudian pulang, kemudian proses lagi ke Hong Kong, dan mereka berpikir selalu mencoba mencari
proses ke Hong Kong yang tidak melalui PT. Nah, ini sekarang lagi marak, lagi banyak banget asumsi-asumsi dan pemikiran teman-teman yang selalu berusaha mencoba tanpa melalui PT. Nah, ini nggak apa-apa. Kita karena tidak ada pertanyaan ya, kita bahas hal yang seperti ini aja, Miss. Jadi, bagaimana menurut Miss Yuni? Nggak apa-apa sih, kalau memang ada agent lain yang menjanjikan lebih baik, kenapa tidak? Menurut pendapat saya, tidak ada masalah. Tapi kan resiko ditanggung sendiri. Dan sekali lagi, proses yang instan itu mengerikan, Mbak. Karena apapun yang cepat, itu cepat juga. Jadi kalau kamu mendapatkan sesuatu yang cepat, pastikan juga akan cepat. Cepat terbaliknya, cepat jatuhnya, cepat amblasnya, cepat kalahnya. Jadi semua serba cepat gitu. Jadi menurut pendapat saya adalah proses hidup itu tidak ada yang cepat kecuali mie instan. Jadi semua proses hidup itu butuh waktu dipelajari dan jangan mudah percaya. Berapa kali yang kalian masuk bilang nggak ada potongan, akhirnya berbuntut panjang di sini. Menurut pendapat saya adalah sama-sama proses. Saya lebih suka proses yang legal ya Mas Andro. Memang butuh waktu, tapi bayangin kucing kalau dikasih makan ikan, dikasih di tempat makan dia kan dia nggak toleh-toleh kemana-mana Mas Andro. Tapi coba kalau dia mau nyuri di meja, kan dia tengok sana tengok sini, padahal sama-sama ikan kan. Karena dia tahu itu bukan punya dia, karena dia tahu itu bukan jatah dia. Jadi dia mau makan boleh, kalau nggak ada yang tahu siapa yang melarang, boleh. Tapi kan posisi dia nggak nyaman, tengok sana, nggak ada orang, tengok sini nggak ada orang. Pas di depan pintu ternyata ada orang. Tapi kalau dia makan tempat dia sendiri, bodoh amat itu orang jalan mah jalan. Dia nggak takut karena dia tahu itu punyanya dia. Jadi saya pribadi menyarankan untuk proses yang selurus-lurusnya gitu aja. Yang lurus saja bisa jatuh, apalagi yang nggak lurus itu aja Mas Anto. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mbak Lengtisam. Miss mau nanya, kalau visa habis tahun depan, apakah diharuskan untuk juking atau pulang ke Indonesia? Itu habis untuk finish kontrak atau habis dalam extend visa? Kelihatannya habis terus extend ini kelihatan. Pertanyaannya karena juking. Juking berarti extend visa. Setahun. Tergantung sih Mbak, kalau kamu mau pulang Indonesia dan kamu setuju, majikan setuju ya boleh. Gak ada yang larang. Seperti tadi ada mbaknya datang yang ke kantorku curhat, dia bilang diizinkan pulang tapi hotel sama pesawat bayar sendiri, hampir 20.000. Itu kan persetujuan kalian yang mau. Majikan kan nggak mau. Jadi ada anak-anak yang saya lihat dari Facebook curhatan itu, mereka bilang kalau kenapa karantina harus kita sendiri yang bayar, kan itu permintaan kalian pulang Indonesia. Jadi kalian setuju pulang Indonesia ya kalian yang bayar, itu resiko kalian. Dan kalau kalian cari majikan finish kontrak, pulang Indonesia minta gaji 5.500, itu sangat aneh deh kalian. Karena biaya hotelnya Mas Sandro untuk 2 anak saya, tanggal 7 ini terbang dari Jakarta ke Hong Kong, dan tanggal 14 Agustus juga terbang ke Hong Kong, itu biayanya hampir kalau di total 25.000 loh Mas. Buat ambil satu pembantu. Jadi gini, sebenarnya mereka mau minta apapun itu boleh, ya. Boleh. Nah boleh. Cuman pikirkan, apakah ada majikan yang mau? Nah itu yang kita lampar ke mereka. Kalian mau permohonan apa saja boleh. Mau pulang nggak pakai PT, langsung sama agent bisa, ya kan? Kalian mau pulang balik ke Hong Kong lagi dengan gaji dinaikkan bisa. Pertanyaannya, sekali lagi pertanyaannya, ada nggak majikan yang mau? Dan ada nggak staff agent yang memperjuangkan keinginan kalian? Persoalannya kan itu. Betul. Karena kalau yang di staff agent, orang yang ngasih duit itu majikan, bukan teman-teman, maka ya majikanlah yang mereka akan bela lebih kuat kan. Padahal sebenarnya majikan itu dapat anak juga karena anak itu datang. Jadi karena anak itu juga datang ke agent. Nah, kadang ini yang kadang saya pikirkan,
Kenapa? Sekali lagi, agent-agent yang ada di Hong Kong ataupun PT-PT semuanya yang ada di Indonesia itu Putih itu mas. masih terus masih terus berjalan ya, teman-teman. Hmm. Karena sekali lagi, pemerintah kita itu melegalkan itu dan pemerintah kita memberikan izin atas itu. Karena kalian tidak bisa langsung ketemu dengan majikan, ya kan? Rata-rata kalau kalian sendiri ketemu dengan majikan, kemudian bahkan mau kontrak mandiri pun, persyaratannya di KJRI kan juga luar biasa. Jadi pemerintah kita itu memang masih belum sanggup untuk kontrak mandiri. Artinya kontrak itu diselesaikan sendiri antara KJRI dengan majikan dan teman-teman. Kalau sudah ada pun digembor-gemborkan, tapi pada fakta dan kenyataan beberapa orang ada yang mental balik lagi terus ke agent memproses. Jadi seperti itu ya. Miss ya berarti Jude King terserah sama sampean. Kalau extend tanpa keluar ya silahkan. Ada banyak tutorial di YouTube extend atau langsung bilang ke agensinya atau bilang ke majikannya. Tapi kalau pulang ke Indonesia sampean diskusikan kembali dengan majikan karena yang berurusan adalah dengan majikan. Miss Yuni ini Mbak Tika ngasih gambar kopi sama burger. Jadi ini bisa Oh, datang kopi sama burgernya. minggu ya, minggu ya. Kopi Enggak. dan tolong ya Miss, kopinya disisakan buat saya. Kalau saya ingat Mas Sandro, kebiasaan saya lihat kopi itu nggak ingat apa-apa Mas Sandro. Anjir, anjir, kebagian. Oke, ini ada yang tanya lagi, perisai yang beracun. Namanya keren ini. Mas Andro, Miss Yuni, saya mau nanya, ijazah saya dulu ada di PT. PT-nya disebutin pula. Aku nggak Hmm. ngomong, tapi teman-teman nulis dan sementara PT-nya udah bangkrut. Kalau misal saya pulang Indo, terus saya mau rehat 6 bulan, kalau saya mau ke Hongkong lagi, apakah harus pakai ijazah? Pertanyaannya Eh, kayak, butuh, tapi tergantung. Kamu kan ijazahnya cuma satu ijazah aja yang ditaruh di situ SMA atau SMP-nya saja. hmm, hmm, Otomatis kan masih bisa yang lainnya. Masih hmm. bisa yang lainnya. Jadi nggak ada Nah, masalah. nggak harus ijazah Mbak, terus Hmm. nggak harus Kan pakai masih ijazah. SMP-nya kan ada kan. Kalau di yang dulu yang ditaruh Ya SMA-nya sekolahnya masih masih ada. ada, gitu kan. Mas Bisa sekolahnya minta masih ada. lagi, bikin Hmm. surat dari keterangan kepolisian hilang, boleh minta lagi Betul, ijazah. betul, betul. Kalau masih ada datanya, itu cara pertama yang gampang. Kalau cara saya kedua, mau diperkarakan ini PT-nya, kalau alamatnya masih ada, orangnya yang bertanggung jawab masih ada, bisa kita perkarakan. Gitu aja. Gampang Oke. kalau sama saya. Mas Sandro ada dekengan, jadi kalian bisa nyari Mas Sandro nggak? Kalau saya nggak ada di Indonesia ya, jujur saya nggak ada. Saya nggak ada. saya saya punya kalau mau ada yang mau memperkarakan. Nanti saya juga mau bahas tema khusus Miss yang Oke. utang-utang nggak bayar itu. Nanti saya mau mau bikin eh, pembelajaran. Ada 2 pengacara nanti yang mau saya Tapi wawancara. bukan berarti lari dari tanggung jawab ya. Bukan pembelajaran untuk lari dari tanggung jawab ya. Enggak, Oh justru enggak. justru yang lari dari tanggung jawab itu yang kita perkarakan. Kan rata-rata Oh lari oke. dari rata-rata kan dari mereka lari, tidak bertanggung Oh, jawab. oke. Nah, itu Oke, itu kita yang tunggu. bagus. Orang-orang yang bawa lari uang itu kita tunggu di Indonesia. Nah, itu yang bagus. Itu yang Iya saya setuju. dong, kan kita selalu berpikir. Iya, jadi kita targetnya bukan orang yang Iya, yang lari dari tanggung jawab. Kalau ya. yang punya tanggung jawab, saya rasa mereka sampai lari ke Singapura pun dia tetap mempertanggungjawabkan utangnya gitu loh. Jadi kalau memang dia, saya dukung sepenuhnya gitu aja. Oke. Bayar hotel Mehong 800. Ya sudah ini Mbak Dini Gambor. Mbak Tika nanya lagi nih, uang servis 5 tahun kira-kira dapat ya? Majikan saya bilangnya nanti tahun depan saya mau dikasih katanya. Ini gini loh. Nggak dapat. Masih aku udah bilang sama Mbak Tika, kamu jangan terlalu bingung karena dia kebutuhan uangnya sangat memaksa dia untuk ingin Dari tahu uang. ini Mas Andro. Benar, dia mencoba untuk itu. Sekali lagi saya selalu bilang sama kalian, gaji kalian 1 bulan sekali. Kenapa kalian memaksakan diri kalian sendiri untuk kirim uang dalam 1 bulan itu 2-3 kali? Ini yang saya tidak mengerti. Sekali lagi, kamu butuh uang saya tahu. Tapi kalau kamu di interminute kelar hidupmu. Saya selalu menekankan itu. Jangan terlalu berobsesi yang bukan punyamu Mbak Tika. Stop di sana dulu.
Tenangkan dirimu. Saya tahu keluargamu butuh uang, tapi kalau kamu memaksakan, saya takutnya kamu tidak